Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamudin Namayanti. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tradisi dan nalar sejarah dinasti Muawiyah. Yang pertama, asal-usul, pertumbuhan dan basis sosial dinasti Muawiyah. Muawiyah bin Abi Sufyan dilahirkan kira-kira pada tahun kelima sebelum kenabian, yaitu pada tahun 606 Masehi. Muawiyah masuk Islam pada usia 23 tahun. Pada peristiwa Fath al-Makkah, dia masuk Islam bersama-sama dengan penduduk Mekah lainnya yang berbondong-bondong masuk Islam pada peristiwa Futuh Mekah. Ketika itu beliau berusia 23 tahun. Muawiyah mulai memegang tampuk pemerintahan pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Saat itu dia diangkat menjadi gubernur Yordania. Saat menjadi gubernur, Muawiyah merupakan sosok pemimpin yang memiliki pribadi yang kuat, amat jujur dan ahli dalam berpolitik. Naiknya Muawiyah menjadi khalifah awalnya tidak melalui proses pembaiatan oleh umat secara keseluruhan. Muawiyah dibaiat pertama kali oleh penduduk Syam, kemudian dibaiat secara keseluruhan. Dan Muawiyah menduduki kursi kepemimpinan pada tahun 661 Masehi atau 41 Hijriah. Selanjutnya yaitu sistem kepemimpinan dan penegakan dinasti. Muawiyah bin Abi Sufyan adalah penguasa Islam pertama yang menggantikan sistem demokratis Republik Islam menjadi sistem monarkis. Muawiyah meniru gaya kepemimpinan raja-raja Persia dan Romawi berupa peralihan kekuasaan kepada anak-anaknya secara turun-menurun. Meskipun sistem yang diterapkan Muawiyah tidak sama dengan sistem yang diterapkan khalifah-khalifah sebelumnya, namun Muawiyah masih menjalankan kedudukan dan fungsi khalifah, seperti menyampaikan khutbah dan menjadi imam salat Jumat. Hanya saja ia terlalu menjaga jarak dengan kehidupan masyarakat. Selama pemerintahannya, Muawiyah berhasil menegakkan kerukunan bangsa Arab wilayah utara dan bangsa Arab wilayah selatan. Selama masa pemerintahannya, penguasa dan rakyat hidup rukun. Ia juga berlaku bijaksana kepada para penganut agama Kristen. Hal ini terbukti diangkatnya beberapa orang Nasrani sebagai pejabat negara, yang salah satunya menjadi Dewan Penasehat. Selanjutnya dinasti Muawiyah. Yang pertama, Muawiyah bin Abu Sufyan. Muawiyah bin Abu Sufyan sebagai pendiri Daulah Umayyah. Ia bersambung kepada Umayyah bin Abdu Syam bin Abdul Manaf bin Qusay. Yang kedua, Yazid bin Muawiyah. Yazid dilahirkan dari istri Muawiyah yang bernama Maimun binti Bahdal al-Kabiyah, seorang wanita kampung yang dinikahi Muawiyah sebelum ia menjadi khalifah. Ketika Muawiyah meninggal dunia, masyarakat luas membaiat Yazid sebagai khalifah. Usia Yazid ketika itu berusia 34 tahun saat menjadi khalifah. Masa pemerintahannya hanya berlangsung kira-kira 3 tahun saja. Selanjutnya Muawiyah bin Yazid. Muawiyah bin Yazid atau Muawiyah II diangkat menjadi khalifah masih anak-anak dan dianggap lemah. Dalam pemerintahannya terjadi masa krisis dan ketidakpastian, yaitu timbulnya perselisihan antar suku, di antaranya orang-orang Arab sendiri. Selanjutnya yaitu Marwan bin al-Hakam. Konferensi Al-Jabiyah yang membuahkan baiat atas Marwan bin al-Hakam sebagai khalifah, yaitu pada bulan Zulkaidah 64 Hijriah. Dengan demikian, berpindahlah kekuasaan dari keturunan Sufyan kepada keturunan Marwan. Selanjutnya yaitu Abdul Malik bin Marwan. Ia adalah Abdul Malik bin Marwan bin Al-Hakam bin Abu Al-As bin Umayyah bin Abdul Syam bin Abdul Manaf. Abdul Malik ini dipandang sebagai pendiri kedua bagi Daulah Umayyah. Abdul Malik mengawali masa pemerintahannya dengan melakukan serangan kepada para musuhnya. Selanjutnya yaitu Al-Walid bin Abdul Malik. Ketika Abdul Malik bin Marwan meninggal dunia pada tahun 86 Hijriah, lalu putranya Al-Walid naik tahta menjadi khalifah. Al-Walid adalah seorang yang suka damai dan menginginkan perbaikan-perbaikan. Selanjutnya yaitu Sulaiman bin Abdul Malik. Sulaiman bin Abdul Malik dilahirkan pada tahun 54 Hijriah. Ia dilantik menjadi khalifah setelah saudaranya Al-Walid meninggal dunia.
Ia tidak memiliki kepribadian yang kuat sehingga mudah dipengaruhi penasihat-penasihat di sekitar dirinya. Selanjutnya yaitu Umar bin Abdul Aziz. Umar dianggap sebagai khalifah dari para khalifah Bani Umayyah yang paling baik sejarah kehidupannya, paling bersih kepribadian, paling suci tangan, paling terjaga lidahnya, paling giat menyebarkan Islam dan menegakkan agama. Selanjutnya yaitu Yazid bin Abdul Malik. Yazid dilantik menjadi khalifah pada bulan Rajab tahun 101 Hijriah. Yazid bin Abdul Malik adalah seorang penguasa yang lebih cenderung kepada kemewahan, suka berpoya-poya, dan kurangnya memperhatikan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya yaitu Hisham bin Abdul Malik. Hisham bin Abdul Malik dilantik sebagai khalifah pada bulan Rajab pada tahun 105. Hisham adalah orang yang cerdas, penyantun, dan murah hati. Pada masa pemerintahan Hishamlah lahir dan berdiri pabrik tenun sutra dan kain kapas. Selanjutnya yaitu Al-Walid bin Yazid bin Abdul Malik. Al-Walid bin Yazid dibaiat pada bulan Rabiul Akhir 105 Hijriah bertepatan dengan hari kematian Hisham Walid. Kebijakan yang paling utama yang dilakukan Walid adalah melipat gandakan jumlah bantuan sosial bagi pemelihara orang-orang buta dan orang-orang lanjut usia yang tidak mempunyai keluarga yang merawatnya. Selanjutnya yaitu Yazid bin Walid. Pemerintahan Yazid tidak mendapat dukungan dari rakyat karena perbuatannya yang suka mengurangi anggaran belanja negara. Selanjutnya yaitu Ibrahim bin Walid. Masa pemerintahan Ibrahim berada pada masa yang tidak stabil seperti masa Yazid bin Walid. Kedudukannya sebagai khalifah tidak disepakati kaum muslim. Ia tidak mendapatkan baiat dari seluruh rakyat. Selanjutnya yaitu Marwan bin Muhammad. Beliau adalah seorang ahli negara yang bijaksana dan juga seorang pahlawan. Beberapa pemberontak dapat ditumpas, tetapi beliau tidak mampu menghadapi gerakan Bani Abbasiyah. Selanjutnya itu karakteristik tradisi dan peradaban muslim masa Muawiyah. Karena kekhalifahan harus berdasarkan keturunan, maka adanya penyempitan calon-calon yang diajukan sebagai khalifah mengganti. Kemudian, pembangunan fisik semakin marak dilakukan dan akan tetapi dalam hal perluasan wilayah dalam waktu yang cukup singkat. Selanjutnya, jurisprudensi dan tata hukum ajaran Islam pada masa Bani Umayyah. Lembaga penegakan hukum yang didirikan masa-masa Umayyah yaitu yang pertama Al-Qadi, bertugas membuat fakta hukum yang diambil dari Al-Quran, hadis, ataupun ijma'. Yang kedua Hizbah, kekuasaan hakim dibagi di antara dirinya dengan Al-Muhtasib dan Hakim Al-Qadi Al-Mazhalim. Kekuasaan peradilan yang paling tinggi yaitu kekuasaan Hakim Al-Mazhalim atau Qadi Al-Mazhalim. Dan yang terakhir ialah faktor kemunduran dinasti Muawiyah. Yang pertama, sistem pergantian khalifah melalui garis keturunan adalah sesuatu yang baru dibagi tradisi Arab yang lebih menegakkan aspek senioritas. Yang kedua, latar belakang terbentuknya dinasti Umayyah tidak dipisahkan dari konflik-konflik politik yang terjadi pada masa Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga, lemahnya pemerintahan Bani Umayyah dan munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh keturunan Al-Abbas Abdul Muthalib. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.